Hai, izinkan saya menyampaikan presentasi saya mengenai implementasi game dan Duolingo dalam pembelajaran bahasa Inggris, serta public speaking dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMK Negeri Dopati pada semester Kasal tahun ajaran 2022-2023 untuk menangani learning loss dan character loss. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Allow me to introduce myself. My name is Widya Pranoto. Saya adalah guru mapel bahasa Inggris. Saya ketua MGMP Bahasa Inggris SMK Kabupaten Pati, peserta pertukaran guru Indonesia Amerika Serikat tahun 2012, Wakahumlas, peringkat 1 inovasi pembelajaran guru SMK tahun 2019 tingkat nasional, dan pernah menang TTS Kompas 1 kali. Sayangnya hanya 1 kali itu saja. Tantangan apa yang kita hadapi dalam pembelajaran pada tahun ini? Banyak siswa mengalami learning loss sehingga mereka sering tidak menguasai materi yang seharusnya sudah dikuasai dengan baik di bangku SMP. Beberapa siswa mengalami character loss, yaitu kekurangan kemampuan membawa diri dalam pergaulan di sekolah, terutama bertata krama terhadap guru, kecintaan terhadap kebersihan, maupun sikap gotong royong. Capaian pembelajaran, reading, responding, writing, presenting. By the end of the phase F, pada akhir fase F, anak-anak atau para siswa sudah secara independen bisa membaca dan merespon pada berbagai jenis teks. Dan untuk reading sama writing, pada tujuan pembelajaran, mereka akan mempelajari descriptive text. Pertanyaan pemantik sekarang, apa yang kamu ketahui tentang teks deskriptif? Ternyata para siswa banyak bisa menjawab karena sudah pernah diajarkan di bangku SMP meskipun mereka mengalami PJJ. Kemudian, sebagai pembelajaran prasyarat, mereka harus sudah menguasai present simple, past simple, bentuk regular verb, serta bentuk irregular verb. Dan, sebagai guru yang baik, saya mengecek pemahaman dulu, pemahaman tentang simple present. Saya ingin siswa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu kata atau kalimat. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Pak Budi mengajar bahasa Inggris setiap hari Jumat. Seluruh mereka bisa mengerjakannya. Tetapi, pada cek pemahaman simple past, mereka terbata-bata atau mungkin beberapa tidak bisa mengerjakan perubahan dalam simple past, terutama untuk kata belajar maupun mengajar dalam bahasa Inggris. Apalagi untuk yang regular verb, mereka banyak yang tidak menguasai perubahan verb 1, verb kedua, ataupun verb ketiga. Demikian juga untuk irregular verb, mereka banyak yang tidak bisa menguasai perubahan verb 1, verb kedua, dan verb ketiganya. Untuk itu, sesuai prediksi saya ingin mereka menguasai perubahan verb 1, verb 2, verb 3 untuk menjadi dasar dalam mereka memahami deskriptif teks yang akan mereka pelajari sebagai tujuan pembelajaran pada hari ini. Dan untuk membuat siswa bisa lebih lancar dalam literasi digital, mari kita buka website yaitu Kampung Inggris yang disajikan di LCD proyektor dan juga dibuka di HP atau Android para siswa. Dan ini tampilannya. Ini tampilannya juga. Ini juga tampilannya. Kemudian, untuk membuat semakin menarik, saya membuat game regular verb dengan kata A yang diawali oleh huruf A. Nomor presensi 147 menuliskan verb bentuk 1 di kertas secara tebal dan besar. Nomor presensi 258 menuliskan verb kedua di kertas. Nomor presensi 369 menuliskan verb ketiga di kertas. Untuk apa? Saya memberikan pertanyaan. Maju ke depan yang maknanya menerima. Kalau bahasa Inggris itu adalah accept, maka beberapa siswa kemudian maju ke depan. Ini siswa yang maju. Mereka membacakan yang harus mereka bacakan dari kata accept, yaitu menjadi accepted dan menjadi bentuk ketiganya juga accepted. Mereka membacakan dan ditirukan oleh seluruh kelas. Kemudian saya lanjutkan dengan game irregular verb B. Sama mekanismenya, yaitu nomor presensi 147 menuliskan verb bentuk pertama, 258 menuliskan verb bentuk kedua, 369 menuliskan verb bentuk ketiga di kertas. Kemudian saya minta maju ke depan yang maknanya memulai. Dalam hal ini, irregular verbnya adalah begin. Dan 3 orang anak atau 3 orang siswa maju ke depan sebagai perwakilan verb 1, verb 2, dan verb 3. Mereka membacakan begin, began, and began sebagai perubahan verb 1, verb 2, dan verb 3 yang diikuti oleh
semua siswa secara bersama-sama. Proses diferensiasi selanjutnya, saya menanyakan kepada para siswa, siapa yang suka menggambar, siapa yang suka membuat puisi, siapa yang suka membuat lagu, siapa yang suka membuat infografis. Karena untuk berikutnya, saya minta siswa membuat karya untuk demonstrasi pemahaman bahwa mereka sudah menguasai materi pada hari ini. Saya minta mereka membuat sebuah karya individu, membuat daftar kosakata irregular verb dan regular verb, mulai di kertas, infografis, lagu, puisi, dan lain-lain. Boleh juga hanya link apabila mereka menguasai Canva, Google Drive, YouTube, dan lain-lain, dan dikumpulkan di link yang ada di bawah ini. Kemudian mereka melakukan proses karya, yaitu dalam diferensiasi proses pembelajaran. Mereka juga setelah itu mengalami atau menjalani proses pembelajaran diferensiasi Duolingo berupa game di perangkat Android yang seperti ini tampilannya. Setelah itu, mereka berlatih. Sebagian ada yang saya izinkan untuk berlatih di luar karena katanya di dalam kelas itu bosan. Ini contohnya. Milik kami The lunch is out. The lunch is out. Menyenangkan bukan? Itu anak-anak yang bosan di dalam kelas. Tapi tidak semuanya bosan, ada juga yang masih berada di dalam kelas. Kemudian, ini hasil produk karya mereka dalam bentuk infografis, puisi, ataupun daftar lain-lainnya yang dikumpulkan kepada saya. Kemudian saya juga bisa mengecek perkembangan pembelajaran dengan Duolingo, di mana dalam target sebenarnya mereka seharusnya sudah sampai pada bagian keluarga pada tanggal 17 November 2022. Namun, 5 dari 36 siswa ternyata sudah menyelesaikannya pada masih bulan Oktober. Kemudian, refleksi. Saya minta mereka menyampaikan refleksinya, apa yang telah dipelajari, bagaimana perasaanmu, dan apa harapanmu. Dan ini adalah contoh refleksi siswa. Contohnya, di sini kita bisa melihat bahwa Muhammad Fajar Catur merasa bahwa pembelajaran itu menyenangkan. Ada yang merasa pusing, yaitu Rafa, dan ia ingin mempelajari materi ulang. Ada yang senang mendapat ilmu baru, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh penerapan public speaking dalam tema suara demokrasi di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana para pelajar itu kemudian mendemonstrasikan kemampuan mereka berorasi, mengemukakan pendapat secara rasional, dan bisa memberikan argumen-argumen yang logis. Dan kemudian ini adalah contoh pemanfaatan barang bekas dalam tema gaya hidup berkelanjutan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gambar sebelah kiri adalah para siswa yang membuat gambar pahlawan dari kertas atau dari bungkus makanan ringan. Dan yang di sebelah kanan itu adalah para siswa yang membuat ekobrik dari botol bekas. Kemudian ini contoh penerapan kesemaptaan jasmani dalam tema bangunan jiwa dan raganya, di mana para siswa berlatih baris berbaris dan melatih kebugaran fisiknya. Apakah dampak positif bagi murid? Pertama, untuk tantangan learning loss, murid lebih menyukai cara belajar dengan diferensiasi dengan mementingkan kualitas bukannya kuantitas. Yang kedua, tantangan character loss. Dalam public speaking, murid lebih percaya diri. Dalam pemanfaatan barang bekas, murid lebih menghargai dan merawat lingkungan. Untuk kesemaptaan jasmani, murid lebih kuat secara fisik dalam rangka persiapan di dunia kerja. Okay, this is it. We'll meet again soon.